Hai, perkenalkan namaku Gisel. Pada kesempatan ini, aku ingin membuat video mengenai embroidery. Oke, jadi tujuan aku dari membuat video ini agar aku dapat menuangkan kreativitas aku melalui membuat embroidery. Selain itu, aku juga ingin meningkatkan kesabaran dan ketelitian aku melalui membuat embroidery. Dan kiranya melalui video ini aku juga dapat membantu orang-orang untuk menuangkan kreativitasnya melalui membuat embroidery. Dan kiranya melalui video ini aku bisa menunjukkan proses pembuatan dari embroidery. Karena kebanyakan orang hanya melihat hasil jadi embroidery tanpa melihat proses pembuatannya. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Mungkin hal ini terlihat gampang, namun sebenarnya kegiatan ini memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi loh. Kita harus berkonsentrasi agar benang yang kita gunakan tidak keluar dari pola yang telah kita buat. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan sangat diperlukan karena pada kegiatan ini, ketika kita menusuk media kain menggunakan jarum, kita harus berhati-hati. Kita harus melihat apakah sudah ditusuk dengan sesuai atau belum. Ketika kita menggunting benang, kita juga harus berwaspada apakah ketika kita menggunting benangnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Kreativitas dapat kita tuangkan melalui desain yang kita buat dan juga kombinasi warna yang kita pilih. Oke, yang pertama kita tusuk jarum dari bawah ke atas, kemudian kita kasih jarak, dan kemudian kita tusuk jarumnya ke bawah, tapi tangan kiri kita megang benang agar benang itu nggak ketarik semuanya. Lalu kita tusuk jarum dari bawah ke titik A atau titik awal kita tusuk tadi. Oke, untuk teknik ini biar gampang, aku bakal jelasinnya pakai ada penamaan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bisa lihat di gambar ini. Oke, jadi pertama-tama kita tusuk jarumnya dari bawah ke atas di permukaan titik C, kemudian tusuk kain dari atas ke permukaan B. Nah, terus tinggal diulang-ulang aja deh. Oke, pertama kita tusuk jarum dari bawah ke atas, kemudian kita kasih jarak, dan kita tusuk jarumnya dari atas ke bawah. Lalu dari bawah tusuk di tengah benang yang sudah dibuat sebelumnya.
Oke, hal pertama yang dilakuin itu aku milih buat nge-outline kupu-kupunya dulu. Dan untuk outline-nya ini aku pakai benang warna hitam. Dan biasanya juga nge-outline itu kita pakai teknik backstitch. Oke, untuk teknik backstitch ini sendiri adalah teknik yang terbilang mudah dan teknik yang dasar harus dipelajari sih kalau menyulam. Oke, untuk teknik ini pertama-tama kita tusuk jarumnya dari bawah ke atas, kemudian kita tusuk kembali jarum ke kain dengan memberi jarak 0,5 cm. Kemudian dari bawah kita tusuk lagi jarumnya ke atas, kemudian kita tusuk lagi jarum ke kain dengan memberi jarak sekitar 1 cm. Nah, untuk ngelakuin teknik ini kita bisa bebas. Mau long short dulu atau short long itu bebas saja. Kalau aku di sini itu short long dulu sih. Untuk teknik ini sebenarnya kalian bebas saja mau mulainya dari tengah atau dari ujung. Tapi aku lebih suka dari tengah, walaupun sebenarnya agak ngeribetin dikit. Misalnya nih, aku ngemulainya dari tengah, abis itu aku pengen nyelesainnya ke arah kanan. Nah, udah selesai aku ikat. Nah, tapi di sebelah kirinya belum kan, jadi aku harus pasang benang lagi, terus aku simpulin. Jadi agak makan waktu aja dibandingkan dengan kalau dari ujung itu sebenarnya gampang, dan nanti ketemu ujung gak harus ribet lagi. Oke, di sini aku lagi ngenyulam bagian bunga. Jadi di sini aku ngebuat satu tusuk yang memanjang dari ujung ke ujung. Nah, habis itu aku angkat jarum tepat di samping sisi berlawanan dari tusukan awal dan diulangi aja kayak biasa. Nah, untuk teknik ini pertama kita tusuk jarumnya dari bawah, lalu kita tarik ke atas. Selanjutnya, kita putar benang pada jarum dibantu dengan tangan kiri kita. Tangan kanan kita menahan jarumnya. Lalu kita tusuk kembali jarum di titik keluarnya benang tadi. Oh iya, tadi aku ngemutar benangnya itu bebas aja sih, bisa 3 kali atau 4 kali. Pertama kita membuat tusukan benang memanjang di tangkai daun untuk memisahkan antara kanan dan kiri. Kemudian dari bawah tusuk jarum di sebelah kanan di ujung helaian daun. Lalu tarik ke atas dan kemudian tusuk memanjang ke ujung tangkai daun. Begitu halnya juga di bagian kiri ya. Oh ya, untuk di teknik ini aku mau ngasih tips. Jadi tipsnya kalian harus merhatiin nih agar sulamannya tetap dekat satu sama lain. Kenapa? Biar hasilnya itu tidak berantakan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi nih sama hewan yang namanya kupu-kupu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku milih kupu-kupu sebagai desain aku? Nah, jadi alasannya itu karena aku nginget nih bahwa kupu-kupu kan mengalami proses metamorfosis, di mana kupu-kupu mengalami pertumbuhan yang dimana tentunya memiliki waktu yang terbilang tidak sebentar. Begitu halnya juga dengan kehidupan rohani kita yang juga harus memiliki pertumbuhan.
Kita harus menumbuhkan bayi rohani menjadi rohani yang dewasa. Oke, selanjutnya di sini ada desain bunga. Mungkin sebagian orang sudah familiar, mungkin sebagian orang juga kurang familiar. Jadi, bunga ini adalah bunga katsuba yang sering kita lihat pada momen Natal. Nah, karena sering dilihat pada momen Natal, hal ini membuat aku penasaran dan ingin menelusuri maknanya. Nah, ternyata di balik keindahan bunga katsuba ini menyimpan sebuah makna yang dimana kita dapat melihat ketulusan umat kepada Yesus Kristus dan harapan adanya perubahan pada hati setiap umat. Setelah aku ngejelasin makna dari kupu-kupu dan bunga katsuba, mungkin kalian udah bingung nih, kenapa sih aku memilih dua desain itu dan kenapa harus digabungin gitu. Nah, jadi sebenarnya dari kedua desain itu aku ingin ngegabungin maknanya, bahwa tentunya untuk mengalami pertumbuhan kita memerlukan waktu yang tidak cepat dan kita harus memiliki kerinduan hati yang benar-benar tulus atau kesungguhan hati untuk bertumbuh dalam iman Kristus. Apabila kita memiliki hati dan pikiran yang benar, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia baru atau menjadi anak Allah. Melihat video ini, apakah kalian tertarik untuk mencobanya di rumah? Jika tertarik, yuk dicoba di rumah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kiranya melalui video ini aku dapat memberikan wawasan untuk kalian semua. Terima kasih.